Selamat pagi dari Kuala Lumpur. Sekarang untuk pertama kalinya aku akan naik pesawat Scoot Airlines ke Singapura nih. Perjalanannya cuma sejam. Jadi pertama kali naik Scoot juga LCC-nya Singapore Airlines ya. Kayak gimana experience-nya? Yuk ikuti sama-sama di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Episode masih sama ya kali ini ya. Kita akan beda judul tapi temanya sama, Purno tekan Singapura series. Oke, perjalanan menuju Kuala Lumpur Airport ya, ini sebenarnya udah aku videoin di episode yang lalu tentang KLIA Transit. Jadi aku sekarang pakainya lebih sering pakai ini dengan total 25 ringgit sih. Lebih affordable ya dibanding kalau kita naik bis, itu bisa lebih dari 1 jam gitu. Kalau pakai KLIA Transit itu beneran cepet gitu karena anti macet begitu ya. Dari Kuala Lumpur Airport, dari KL Central ke airport itu kurang lebih sekitar sejam. Ini kebetulan pesawatku itu di jam 11 siang ya menuju ke Singapura. Jadinya tadi berangkat dari KL Central itu sekitar jam 9 pagi. Kayak gini ya aku spill, pokoknya begitu turun dari kereta kita kayak langsung lurus aja sampai ketemu namanya eskalator begitu. Setelah kita udah ketemu dengan eskalator, kita tinggal naik aja lurus terus, karena ini kebetulan penunjuk arah menuju keberangkatan atau departure hall-nya tuh lumayan jelas gitu ya. Jadi kayaknya tidak akan kesasar juga meskipun ini KLIA 2 itu di sini ada mall, kemudian banyak juga tempat untuk belanja. Kemungkinan kita akan ke distraksi, terutama kalau misalkan ke Singapura, ke Kuala Lumpur gitu belum beli jajan. Nah ini sebelum kita keluar tadi tiketnya kita tap ulang lagi untuk kita bisa keluar begitu ya. Dan setelah keluar kita udah langsung masuk sih ke mallnya dari Kuala Lumpur International Airport yang kedua. Banyak banget brand di sini dan harganya jujur murah-murah. Kalau misalkan mau beli oleh-oleh misalkan di kota lumayan mahal, aku bahkan menemukan beberapa produk yang justru lebih murah gitu kalau kita beli di airport. Di sini juga ada tempat untuk makan, tempat makannya banyak begitu. Tapi kalau kita udah mau fokus langsung menuju ke terminal keberangkatannya, tinggal langsung naik aja 2 kali eskalator ya. Ini sambil kita bisa cek beneran serame itu kayak mall sih. Kemudian kita tinggal jalan lurus aja sampai ketemu departure hall-nya. Ini naik sekali lagi eskalator ya. Dan di sini kemarin aku juga sempat nuker duit karena kebetulan aku masih sisa duit ringgit banyak banget. Jadi aku sempat nuker dan beneran kalau mau nuker duit jangan di airport. Kursnya parah banget soalnya. Nah ini kita tinggal sebentar lagi kita udah sampai ke departure hall-nya dan kebetulan aku naik maskapai Scoot Airlines. Jadi kita nggak bisa check-in online, check-innya bisa lewat counter doang, nggak bisa check-in online kalau untuk Scoot. Meskipun di sini ketika aku pembelian sih dikasih sama bos udah sepakat sama kursinya dan nanti kita dapat window seat. Nah, thank you very much untuk bosnya yang udah ngebeliin dan udah nggak sabar ya kayak gimana perjalanan internasional kedua ya berarti ya antara Malaysia ke Singapura, karena biasanya kan pakai bis ya. Ini kita perdana nih pakai pesawat. Wow, so excited Kang Mas Bayu telur semuanya. Pengen kayak youtuber yang lainnya tuh selalu nggak bisa ya kalau udah sampai di bandara, udah fokus check in, udah gitu beres yang lain, jadi nggak sempat nge-shoot tadi bagian di hall waktu check in. Jadi kita udah mulai masuk ke pesawat. Excited, ini pertama kali naik pesawat Scoot Airlines. Kayak apa pesawatnya? Yuk kita cek sama-sama. Oke, sayang banget tapi tadi di ruang tunggu tuh kita nggak bisa spotting pesawat karena ruang tunggunya tuh nggak yang di pinggir banget. Jadi ya udahlah kita langsung menuju ke pesawat aja. Ini juga pertama kalinya naik Scoot Airlines, maskapai LCC-nya Singapore Airlines. Jadi tampaknya meskipun LCC kualitasnya udah kualitas jempolan banget ya karena Singapore Airlines gitu. Ini konfigurasi kursinya 3-3, semuanya kelas ekonomi, tidak ada kelas bisnis kebetulan yang aku lihat ya. Jadi ya
karena mungkin ini kesempatan perdana juga ya kita bisa naik pesawat Scoot Airlines, maskapai bergengsi, kebetulan juga dibayarin. Aku beneran kayak waduh bersyukur banget bisa dapat project ini. Semoga ke depan makin banyak project-project yang membuat aku bisa keliling dunia. Ini salah satu project yang paling aku impikan sih, yang mana ketika sekeliling sih aku ngerasa teman-teman kayak harus menghamba begitu demi mendapatkan kerjaan, padahal itu pekerjaan yang bukan minat dan bakatnya, bahkan sikut-sikutan juga. Tapi beruntung sih kayak aku bisa keluar lah dari circle orang-orang yang kayak gitu sih, dan dapet project ini, project yang mungkin dari awal sih banyak teman-teman sekelilingku bilang kayak nggak make sense, nggak mungkin gitu. Tapi ya selagi kita masih bisa bermimpi, peluk mimpi itu, dan mimpi itu pasti akan mengarahkan kita menuju apa yang kita pengen gitu ya. Oke, sebelum kita deep talk ya, kita review dulu pesawatnya. Di sini ada safety information. Kalau nggak salah pesawatnya itu Airbus A320 Neo gitu. Seperti ini konfigurasi 3x3. Di sini ada banyak baca-bacaan kalau kita kepengen banget tahu safety information dan juga safety regulationnya. Pasti kalau udah sering naik pesawat udah skip lah ya, karena mungkin udah apal. Tapi untuk yang belum, bisa dibaca-baca, terutama yang duduk di area emergency exit. Nah, meskipun tadi sempat di briefing juga sih, kebetulan di sini juga ada meals on board-nya, lumayan agak pricey sih. Ini jujur harganya juga udah dalam bentuk dolar Singapura ya, udah bukan ringgit Malaysia lagi. Jadi hati-hati, kelihatan sih kok murah ya, 9 ringgit, ternyata 9 dolar atau 10 dolar Singapura. Harganya kursnya beda, karena kemarin tuh aku dapat kurs ringgit itu 4.300-an begitu ya. Sedangkan untuk dolar Singapura ketika aku narik di ATM tuh kayak 10.500-an. Jadi wow, lumayan ya betapa rupiah ini sangat keok sekali kalau di luar negeri. Ini bisa dipilih, nanti bisa pencet bellnya ya kalau udah dalam posisi di luar Critical 11. Kita spotting dulu, ada beberapa pesawat nih yang ada di KLIA 2, markasnya Air Asia ternyata. On behalf of our pilots and the rest of our cabin crew, also known as Scoodies, we are delighted to welcome you aboard Scoot. We are pleased to be carrying passengers of our codeshare partners. We will be scooting out soon. For assistance, please approach any of our Scoodies. We will now demonstrate the use of the safety equipment on this aircraft. Please give your attention to the cabin crew at the front of the cabin. Fasten your seatbelt like this and tighten it. To release, lift this catch. Oke, ini tapi masih agak mending ya suara dari Mbak Pramugari. Beda sama Pramugari Indonesia yang kadang kalau ngomong tuh suka nggak jelas ya. Sebagai orang yang ada di backgroundnya radio, public speaking, rasanya kalau denger para pramugari lagi giving announcement tuh kayak berasa pengen banget ngasih coaching gitu. Ini udah mulai jalan pesawatnya, Kamas Bayutulur semuanya, dan kita udah tahu banget ya kalau Kuala Lumpur International Airport kedua atau Kalia Airport kedua ini emang luas banget dan jadi markas pesawat AirAsia. Jadi selama jalan gitu, ibaratnya kalau orang Jawa bilangnya lagi cari tempat untuk take off gitu, ini emang banyak sekali pesawat AirAsia lalu lalang begitu. Bahkan ini kemarin sempat nunggu agak lama karena kita baris, ada 3 pesawat yaitu Scoot, kemudian belakangnya ada Singapore Airlines, nggak tahu tujuan kemana, kemudian ada juga Indigo. Jadi beneran kayak kita baris gitu pesawatnya nunggu giliran untuk take off. Dan ini udah mulai persiapan take off, Kakang Mas Bayutulur semuanya. Aku nggak nyangka banget bisa sampai di fase ini begitu, kerja beneran. Yang dilihat adalah skillnya, bukan aku dibawa sama siapa, kemudian aku tuh anak siapa, aku tim siapa, tapi beneran kerja, skill kita yang diperhitungkan begitu. Karena kadang suka sedih ya kalau di negeri sendiri. Ini sekarang sekaligus deep talk nggak apa-apa ya. Kamas Bayu lihat view, aku sambil kayak cerita aja gitu, sharing. Mungkin Kang Mas Bayutulur semuanya ada di fase yang sama gitu ya, dimana satu tempat kerja kita itu benar-benar nggak kondusif gitu, karena skill kita tuh bahkan tidak pernah dilihat gitu, hanya karena kita tidak dibawa oleh siapa-siapa, kita murni
audisi atau murni ngelamar di tempat kerja itu dengan harapan ya selain kita bisa berkembang, kita ngasih kontribusi yang positif juga, kita ngasih tunjuk skill kita yang bisa membantu company untuk lebih berkembang. Tapi at the end of the day kita selalu kayak dianggap sebelah mata gitu sama mungkin rekan kerja atau kolega, bahkan anak baru yang mungkin ya ada tangan kanan yang ngebawa dia ke tempat kerja, sehingga ya kita udah ngerasa kayak burn out banget ya, orang ini tuh di tim kita tidak bisa ngapa-ngapain, beneran tidak kompeten, tapi malah justru promosi dia yang dapat. Karena balik lagi mungkin kepiawaian dia untuk ngejilat gitu ya, karena hari gini tampaknya apalagi kerja di Indonesia, segetol apapun kita bekerja itu jilat atasan itu jadi satu hal yang tampaknya selalu akan dilakukan banyak orang. Tapi again, sekali lagi untuk sahabat Tidar yang dari lubuk hati yang terdalam, kok sahabat Tidar sih, Kamas Bayu Dulur semuanya ya kebawa radio nih. Pokoknya di satu fase yang beneran lagi pusing banget dengan tipikal orang kayak gitu, atau mungkin circle kamu beneran circle yang selalu apa ya, harus menunjukkan keberpihakan untuk bisa makan, untuk bisa dapat posisi, untuk bisa dapat hal-hal yang lebih gampang dibanding orang-orang yang tidak mau berpihak, karena mungkin dari lubuk hati yang terdalam tuh kayak nggak cocok begitu sama hati nurani gitu. Tapi ya tetap straight forward ya, tetap di jati diri masing-masing, karena aku percaya rezeki itu bukan manusia yang mengatur gitu. Meskipun ya kita sering banget ngelihat gitu ya, kayak rezeki kita diatur sama orang. Tapi again, kalau kita ngerasa rezeki kita diatur sama orang, ya berarti itu bukan rezeki kita, Kang Mas Betul semuanya. Karena aku udah membuktikan sendiri, beneran go with the flow ya, terkait dengan apa sih kelakuan orang di sekitar kita yang kadang agak menjengkelkan gitu. Tapi ya udahlah, kita cek kamar mandi dulu ya. Ini kamar mandinya lumayan sempit banget beneran. Dari kemarin Batik Air ini ke Scoot kayak kerasa banget bedanya gitu, sempit banget. Kemudian ini aku abis bebucal ya. Kayak gini ya, hawanya emang enak banget untuk kita deep talk sih ngelihat Malaysia. Ini kemungkinan sih kawasan Johor, daerah Johor sekitarnya. Dan pesawat Scoot ini aku beneran kasih review untuk Airbus A320 sih, ini lumayan comfy, lumayan nyaman. Dan tak kenapa ini pilotnya sering banget manuver gitu, jadi kayaknya aku mendapatkan footage yang terbagus sih ini menurutku. Kemudian posisi juga tidak terlalu banyak gangguan, nggak ada turbulensi parah sih, cuman tadi biasalah kalau kita critical 11 ketika mau take off itu menabrak awan itu kerasa, tapi selebihnya aman, nggak ada guncangan sama sekali karena kebetulan cerah dari Kuala Lumpur menuju Singapura. Ini juga sekaligus ngasih point of view baru lagi ya untuk Kamas Bayu Dulur semuanya yang kepengen banget ke Singapura dari Malaysia, ternyata bisa pakai pesawat. Meskipun ini perjalanannya cuma sejam, tapi sama aja kok. Aku berangkat dari KL Central itu jam 9 pagi, nyampe Singapura sekitar jam 1 siang. Kalau kita naik bis juga sebenarnya sama sih, around segitu. Dari Kuala Lumpur itu sekitar jam 7, sampai Singapura itu sama sih sekitar jam 12-an. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan gitu dengan cara yang baru. Kemudian lebih mahal, aku nggak tahu sih kalau untuk tiketnya berapa, cuman kemarin sempat ngecek kisaran harganya 600.000 untuk Kuala Lumpur ke Singapura. Sedangkan kalau kita pakai bis sekitar 300-an Kang Mas Bayu Dulur semuanya. Ini juga udah mulai lihat pemandangan yang agak spektakuler, mulai ke Selat Malaka view-nya. Kita bisa lihat banyak sekali kapal-kapal. Yang mana Selat Malaka sendiri, kalau yang sering banget ngikutin geopolitik ya, sekarang lagi dalam posisi dilema karena Thailand katanya akan segera membangun terusan begitu, yang akhirnya bisa memutus Selat Malaka ini sebagai jalur perdagangan dunia, karena nanti kapal-kapal tanker ini bisa lewat di kawasan Tanah Genting Kra gitu kalau nggak salah, itu yang kemarin sempat rame gitu ya di portal-portal, dan teman-teman juga sempat cerita gitu tentang progres dari kanal Kra yang sedang mulai dijajaki oleh pemerintah China juga. Dan di sini kita bisa lihat ya betapa Selat Malaka ini emang kayak
jalanannya para kapal-kapal gitu rame. Dan aku juga berasa kayak bersyukur banget nih, ini beneran kayak pengalaman baru naik pesawat jarak pendek banget nih, Kuala Lumpur ke Singapura. Sebentar lagi kita akan segera take off menuju ke Singapura. Di sini aku ada kerjaan juga kurang lebih sekitar 3 hari. Jadi pastikan semoga ya aku bisa nge-record lagi seperti apa yang udah aku lakukan selama di Malaysia. Meskipun ternyata berat ya, ngonten sambil kerja sambil juga dikasih target banyak banget. Tapi sih semoga ini bisa memberikan edukasi baru lagi dan informasi baru untuk Kamas Bayu Tulu semuanya yang udah serius kemarin ya. Setiap Kamis jam 12 siang udah menyempatkan diri ngelongok channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Kedepan kita akan kurang lebih ada 3 atau 4 series ya selama ada di Singapura. Jadi pastikan diingat-ingat ya, setiap Kamis jam 12 siang wajib nongkrong sama-sama di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Untuk yang udah nge-like, udah komen, udah subscribe juga terima kasih. Yang belum jangan lupa ya sedekahnya gitu untuk like, komen, share, subscribe, kemudian ngasih super chat, super sticker. Terima kasih. Thank you very much. Kita ketemu lagi Kamis depan jam 12 siang di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo.